jamur nih pada pembibitan ini. Apa namanya ini? Ini vlog pertama di bulan Ramadan ini, yang mana saya izin dulu dari dunia perpuyuhan karena di daerah kita ini harga telur tidak sepadan dengan harga pakan. Jadi kita istirahat dulu tentang perpuyuhan. Ya, sudah saya afkir semuanya kemarin, baik yang muda maupun yang tua. Kandangnya sudah saya bersihkan. Dan kali ini kita akan belajar tentang budidaya jamur, yang mana dari hasil praktek saya dalam membuat baklok jamur tersebut sampai pembibitan, itu sudah saya lakukan lebih kurang 5 hari untuk hari ini. Nanti kita lihat bagaimana proses bentuk hasilnya ya. Tapi nanti kalau prosesnya kita akan membuatkan video khusus, mulai dari pembuatan media sampai pembuatan baklok dan sampai ke pembibitan. Itu dulu, sahabat menentang, kita lihat dulu ke kubung jamur kita. Nah, kita sudah sampai di kubung kita, kubung jamur kita, sahabat. Ini adalah ruangan atau rumah yang belum jadi sebenarnya. Tapi bisa kita manfaatkan setiap ruangannya itu untuk pembesaran jamur kita, lor. Jadi kita di sini tidak pakai rak, hanya pakai tali rapia yang kita gantung pakai kayu di atasnya yang besar, kemudian kita gantung. Nah, yang di video ini adalah baklok yang saya beli, lor. Ini dibeli untuk uji coba dalam budidaya ini. Saya mempelajari kemarin bagaimana suhunya, bagaimana cara penyiramannya. Sehingga alhamdulillah yang ini sudah jauh sebelum puasa, ini sudah saya beli, sudah panen raya ini kemarin ya, lor. Nah, ini sudah panen yang kedua ini. Ya, panen pertamanya sudah lewatnya. Jadi saya baru uji coba, ada sebagian cincinnya yang saya buka, sebagian saya biarkan saja. Nah, ini adalah masa uji coba saya, bagaimana sebenarnya cara pemeliharaan jamur nih. Perlu sahabat Nelentang ketahui, ini baklok ini dibeli dengan harga 3.000 satu baklok ini, ya. Kita beli seperti ini, ya, yang sudah mau mengeluarkan hasil. Ini baru ya. Jadi dalam perencanaan kita di bulan Ramadan ini panen gitu. Dan alhamdulillah, ini sudah muncul. Ini buah pertama. Nah, ya, gelap lah, gelap. Tapi nampak ya ini. Itu dia. Ini ini buah yang pertama dalam kloter ini, dan ini yang kedua gitu loh. Nah, ada kloter yang ini nih, yang pertama ini kita beli 500 baklok ya. Jadi sekitar 1.500 ini dalam satu kloter nih. Tambah yang di sini, lur.
ya. Dan itu juga kita beli 500 baklok. Jadi totalnya dalam ruangan ini 4 kali 3 ini eh, bisa diisi 1.000 lah ya. Tapi ini masih bisa sebenarnya. Cuman saya terlalu sempit nanti bolak-balik ke sini gitu kan. Lebih bagus kita lapang-lapang saja. Gitu Lur. Dari pengalaman saya baru baru ini ya, saya baru nih Lur, bukan masternya. Dari pengalaman saya yang 500 baklok ini bisa mencapai kemarin hasil maksimalnya 7 kilo. Nah, kalau sahabat Nelentang mau di sini mengecer, harga sekilonya 20.000. Kalau mau ngecer ya. Tapi kalau mau ngasih ke pengepul tuh 16.000 satu kilonya. Alhamdulillah lah cukup lah untuk kegiatan apa namanya belanja kita harian Lur. Nah, ini maksimalnya kemarin saya pernah coba 7 kilo ya. Tapi setelah itu ndak ada lagi, paling maksimalnya 3 kilo, 2,5. Itu lagi setelah panen raya itu sekarang ini panennya paling 2 kilo, 2,5. Itu lagi lor, lor yang 500 baklok ini. Makanya saya tambah ini sebenarnya persiapan Ramadan. Saya berprasangka kemarin dan membilang kepada yang pembuat bahwa saya untuk pengambilan bulan Ramadan katanya. Ternyata agak ada molornya, tapi tidak masalah Lur. Ini masih awal Ramadan, baru 5 hari ya. Nah, dari baklok yang kita beli ini maka saya mencoba membuatnya sendiri Lur. Nah ya. Nah, ini hasil dari praktek saya dalam membuat baklok jamur Lur. Nah, ini sebenarnya dulu ini kandang puyuh, Lur. Ini juga rumah ya, rumah yang kita pakai peta-peta saja. Ini dulu kandang puyuh di sini di videonya mungkin sudah ada, Lur lihat. Dia nggak asing. Ini sudah saya kosongkan semuanya dari kandang puyuh. Kemudian saya belajar mempraktik membuat baklok jamur sendiri, Lur. Nah, ini dah hasilnya. Kita beri cahaya ya. Nah, ini hasilnya, Lur. Ini baru umurnya 5 hari ya. 5 hari baklok ini. Ya ini pakai bibitnya bibit dari jagung ya. Bibit jagung saya beli di sini satu botol ini ya. Satu botol ini harganya 12.000. Nah, dari bibit jagung saya sekali membuat baklok ini 115 115 ini. Nah, bibit yang kita gunakan kalau bibit jagung itu 2 botol. Nah, itu dia Lur. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai jalan nih miseliumnya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan saya berhasil ya Lur. Nah, ini kita lihat bersama. Ini jalan miseliumnya. Ini miseliumnya yang putih-putih nih Lur. Hmm. Ya, alhamdulillah berhasil. Yang ini mudah-mudahan berhasil sampai panen nanti ya Lur. Karena saya masih was-was ya, was-was sekali nih. Karena ini adalah masa-masa paling genting sekali di budidaya jamur nih pada pembibitan ini. Apa namanya? Inokulasi kalau nggak salah, Lur, namanya. Dan di sini banyak kegagalan terjadi gitu. Nah, ini yang praktek pertamanya. Dan ini dengan yang itu berbeda perlakuan. Jadi saya sudah membuat 2 perlakuan baklok ini, Lur. Nah, ini yang kedua. Ini baru baru kemarin ya saya eh, inokulasi atau mengisi bibitnya. Nah, coba Lur perhatikan ini pakai kertas dan pakai gelang. Nah, ya. Pakai gelang, pakai cincin ya. Cincin ini. Nah, ya. Banyak bermacam-macam cincin. Ini cincin bekas sebenarnya saya jadikan Lur. Nah, cincin yang tadi yang dibuka, baklok yang di sana dibuka, kemudian saya pasangkan ke sini. Nah, kalau itu saya ikat saja Lur dengan ini karet. Nah, jadi tidak pakai cincin. Nah,
Saya nggak tahu, mudah-mudahan ini berhasil loh. Janganlah ada kegagalan Mbak Hil. Nah, ya, mudah-mudahan saya berhasil loh. Mhm. Nah, ini yang tidak pakai cincin, yang ini pakai cincin. Dan bedanya lagi, saya di sini bibitnya tidak pakai bibit jagung yang seperti yang tadi. Ini pakai bibit gandum, ya. Bibit gandum ini satu botol belinya 15.000, sementara bibit jagung 12.000 satu botol. Untuk 115 baklo ini, kalau jagung menghabiskan 2 botol, berarti 24.000. Dan saya coba dengan bibit gandum ini, satu botol dapat 115, lebih untung. Walaupun harga satuannya lebih mahal nih 3.000, tapi pas kita pakai baklonya lebih untung kita. Nah, jadi saya hanya memproduksi satu kali produksi itu hanya 115 baklok saja, Lur. Nah, ini perlakuannya berbeda. Akan saya buatkan video khususnya antara pelakuan yang di sana dengan yang ini. Ya, ada perlakuan campurannya pun berbeda gitu. Nah, mana yang lebih bagus, mana yang lebih paten. Nah, itu yang kita kembangkan nanti, Lur. Ini pun sudah nampak nih. Ya. Sudah nampak perkembangannya, Lur. Ya. Nah, itulah unek-unek saya kali ini, Lur, tentang apa lagi usaha yang lebih eh, ringan rasanya dalam bekerja ya. Kemudian hasilnya pun memuaskan walaupun tidak bisa sempurna ya, Lur. Tapi kita tetap mencari rezeki sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kenapa saya memilih jamur tiram ini sebagai usaha dalam tahap pengembangan? Yang pertama, eh, kita modalnya cuma di awal saja, nah, ya. Kemudian lanjutannya kita ndak beli pakan, ndak beli apa, paling kita siram-siram aja pakai air air biasa dulu. Kalau mau tambah bisa juga ada dengan cucian beras atau dengan air kelapa kita semprotkan. Kita kan nggak beli itu. Tapi kalau kita pelihara misalnya puyuh, kita butuh pakan loh, pakan setiap hari. Kalau ini enggak, ya. Kemudian yang kedua, pasarnya untuk sementara, untuk saat ini, ya ini untuk saat ini, mana tahu ke depannya kita nggak tahu ya. Untuk saat ini sangat-sangat dibutuhkan, apa namanya, sangat-sangat dicari, karena di sini di sekitar wilayah ini, tempat saya tinggal ini, ada 4 jenis olahan dari jamur tiram ini yang saya ketahui. Yang pertama ada namanya jamur rendang jamur, kemudian ada jamur crispy, kemudian ada bakso jamur, kemudian ada nugget jamur, ada 4. Nah, ya yang saya ketahui. Sehingga untuk pemenuhan pasar itu belum belum terpenuhi, maka saya tertarik untuk mengembangkan. Itulah video kita kali ini, Lor. Terus dukung kami biar agak semangat dalam membuat video. Kemudian nanti akan kita share bagaimana cara budidaya jamur dan membuat baklok jamur ini, Lor. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.